Masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara hingga dipeluk mayoritas penduduk Indonesia tercatat dalam sejarah berlangsung dengan cara-cara damai. Proses penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo pada abad ke-15 hingga ke-16 misalnya dilakukan dengan beragam pendekatan budaya yang mengedepankan sikap penghargaan pada kemanusiaan. Nama-nama, kisah dan peran Wali Songo atau Wali Sembilan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa selama ini telah menjadi pengetahuan turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa, terutama di banyak daerah di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Meski nama dan keberadaannya dikenal luas, namun riwayat tentang Wali Songo di kalangan masyarakat kerap bercampur dengan beragam mitos dan bahkan kisah-kisah mistik. Kita di PBNU, ya, di Resbulu PBNU, itu sudah mengumpulkan naskah-naskah sejak akhir Mojopahit, masa Demak, masa Pajang sampai Mataram. Dan naskah yang sudah kita peroleh jumlahnya 6.528 naskah. Itu sudah dalam bentuk digitalisasi, sudah digitalisasi. Kalau kemudian orang mengatakan Wali Songo itu mitos, dongeng, memang karya-karya itu karya siapa? Yang membuat siapa? Generasi siapa? Bahwa ada mitos yang tentang para wali itu betul gitu ya. Jadi bahwa di dalam historiografi daerah seperti babat-babat yang ditulis oleh ahli sejarah lokal itu mengatakan disebutkan bagaimana setiap wali itu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang menurut kita luar biasa gitu ya, dan dimitoskan seperti itu. Tetapi kalau saya lihat lagi bahwa bukti-bukti yang bisa kita saksikan sampai sekarang adalah bahwa adanya tinggalan-tinggalan berupa makam-makam dari para wali, dan kemudian tradisi yang terus ada seperti ada kolektif memori ya dari masa dulu sampai sekarang gitu ya. Jadi mestinya para wali ini dikenal gitu ya. Dari sumber-sumber Belanda juga mengatakan ada gitu ya, seperti misalnya Sunan Prapen, Sunan Giri gitu ya, yang pernah diserang oleh kerajaan Mataram misalnya gitu ya, itu disebutkan oleh sumber-sumber Belanda gitu. Jadi secara historiografi ada, secara material culture-nya ada gitu ya. Secara tradisi pun ada gitu. Mengacu pada berbagai bukti arkeologis seperti keberadaan sejumlah makam dan masjid yang dikaitkan dengan nama-nama wali tertentu dan beberapa catatan sejarah lokal yang bertutur tentang sosok dan sepak terjang sejumlah tokoh yang disebut sebagai wali, maka fakta sejarah keberadaan Wali Songo merupakan hal yang sulit dipungkiri. Makam itu yang utama ya, karena tradisi itu tradisi ziarah kepada wali itu terus ada sampai sekarang ya. Jadi memang salah satunya itu, dan yang lain adalah mungkin seperti Sunan Gunung Jati misalnya, dia itu selain wali yang bergerak di dalam bidang keagamaan, tetapi juga beliau adalah juga seorang pendiri kerajaan Cirebon dan juga Banten gitu ya. Jadi dua kerajaan Islam di Jawa yang besar itu didirikan oleh beliau gitu ya. Nah jadi bahkan makam dari Sunan Gunung Jati ini yang ada di Gunung Sembung itu di Cirebon itu juga luar biasa ya. Jadi dia di atas gunung, dia bertingkat 9 ya, dan makam beliau itu di paling atas gitu ya. Peninggalan arkeologis tentu saja yang biasa diasosiasikan dengan Wali Songo itu adalah masjid-masjid ya, yang dikaitkan itu didirikan oleh Wali Songo pada awalnya gitu ya. Kemudian ada juga situs-situs yang bersifat arkeologis ya. Tapi yang lebih banyak itu adalah berdasarkan catatan-catatan ataupun juga berdasarkan catatan-catatan yang kemudian dan juga tradisi lisan. Tradisi lisan inilah yang kemudian diturunkan menjadi catatan tertulis ya, menjadi babat dan semacamnya oleh masyarakat lokal sendiri ya. Babat Tanah Jawi dan seterusnya itu adalah
hasil dari sejarah lisan yang kemudian dituliskan, dibikin tertulis oleh generasi berikutnya. Tidak hanya sebatas pada bukti-bukti arkeologis atau catatan-catatan sejarah lokal, keberadaan dan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa juga bisa dilacak dari banyak aspek lain. Di antaranya dari berbagai warisan ajaran dan jejak kultural yang diperkenalkan dan ditinggalkan para tokoh Wali Songo yang hingga kini masih dipraktikkan sebagian masyarakat Muslim di Jawa. Meski keberadaan Wali Songo merupakan fakta sejarah, namun pengertian tentang istilah Wali Songo sendiri masih ditafsirkan secara beragam. Beberapa kalangan berpendapat istilah Wali Songo mengacu pada nama 9 wali yang berperan besar menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Namun sebagian pendapat menyatakan istilah Wali Songo merupakan sebutan untuk sejenis lembaga atau gerakan dakwah yang dijalankan secara sistematis oleh beberapa tokoh ulama atau wali. Dengan gerakan dakwah yang diantaranya berlangsung lewat jalur kekerabatan ini, penyebaran ajaran Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-16 berlangsung masif. Jadi yang disebut Wali Songo itu sebetulnya adalah Sunan Ampel bersama putra-putra, menantu, murid-murid dan keluarga besar. Jadi kalau dalam pengertian akademik ilmiah, kajian-kajian historis ya tentang penyiaran Islam di Indonesia, maka kemudian itu memang tidak harus 9 tapi lebih. Kalau dalam kajian sejarah Islam Indonesia yang disebut wali-wali penyiar Islam itu memang lebih dari 9 ya. Jadi bisa ada yang banyak lah, bisa 10, bisa 12 gitu. Gerakan dakwah yang dilancarkan Wali Songo sejak pertengahan abad ke-15 diyakini mengubah secara signifikan penyebaran dan penerimaan agama Islam di Pulau Jawa. Dan banyak kali contoh-contoh bagaimana para Wali Songo dengan kebijakan, kearifan, wisdomnya bisa menarik simpati masyarakat Islam. Sampai-sampai 3.000 kata bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia.